Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Pertama yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait, Bapak Sahlani beserta keluarga besarnya. Mohon maaf saya tidak menyebut satu persatu. Ternyata ada saudara tertua Bang Sahlani, dulu teman saya dulu waktu tahun 95 dari Buaran Citayam, Bang Hasan. Alhamdulillah, katanya sih baru tahu dia abangnya Sahlani, baru tahu ini. Dulu waktu di Buaran lagi main di kebun gitu, waktu main kebun bambu. Alhamdulillah sekarang ketemu lagi, masih panjang umur kita semua, amin ya robbal alamin. Kemudian tak lupa yang saya hormati Ketua Majelis Nurul Huda Bapak Ustadz Saman. Daripada ntar kelewat, saya lupa lagi gitu, sebut duluan beda gitu. Ya, yang saya hormati Ketua Majelis Dzikir wa Ta'lim Nurul Huda Ustadz Saman beserta jamaahnya. Mobil khusus juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Kiram Ustadz Haji Komarudin Halim, guru kita Al-Mukarram Ustadz Nasri, Ustadz Marsan, akhirnya Ustadz Husain, dan juga orang tua saya Bapak Hasan Imin, dan juga orang tua kami Bapak Haji Mamat, Bapak Haji Haribowo, orang tua saya Bapak Nala, Ustadz Abdul Nasir, Bapak RW Joni, Bapak RT Subeh, dan juga RT Masyhur terus cuma namanya sudah. Wah, para ustadz semuanya yang saya nggak sebut lagi, ibu-ibu juga di dalam, mohon maaf saya tidak sebut, para ustazah, para hajah juga, para jamaah sekalian, jamaah Musolah Al-Falah juga yang hadir pada malam hari ini, Bang Pepen dan rekan-rekan. Malam hari ini Sohibul Bait melaksanakan haul, ingin membuktikan bahwa keluarga besar di sini ingin disebut anak yang soleh, waladun solih yata'ulahu. Jadi kalau kita mau ngedoain orang tua, faktor utamanya yang harus kita kedepankan adalah waladun soleh, solehnya dulu. Kalau orang belum soleh ngedoain kan nggak nyambung gitu. Kalau ada, kemarin waktu malam Ahad saya sampaikan, laisalahu hajun min du'ai solihin, nggak kebagian doa orang yang ninggalin sholat daripada doa orang-orang yang soleh, nggak kebagian. Jadi minimal untuk menjadikan anak kita anak yang soleh, minimal kita ajarin sholat, minimal itu dulu dah. Ajarin sujud biar bagus, ruku biar bagus, bacaan Qur'annya biar bagus. Itu namanya waladun soleh. Selebihnya nanti belajarnya sambil berjalan, seiring waktu terus cari ilmu. Saya sangat bergembira, sangat bersyukur kepada Allah, anaknya dimasukin pesantren betah gitu, alhamdulillah. Kan kadang-kadang anak kita mah baru seminggu minta pulang, kadang-kadang bolos lewat pagar gitu kan. Jadi alhamdulillah kalau punya anak di pesantren yang dimasukin pondok pesantren, anak kita betah, masya Allah, syukur alhamdulillah. Karena itu adalah satu permata, satu simpanan kita gitu, yang mengedoain kita nanti, yang paling nyambung, paling dekat, sinyal paling kuat tuh ya anak soleh tadi, sodakotin jariyah, terus au ilmin yuntafa'u bihi, yang ketiga waladun soleh yata'ulah. Itu tiga itu yang akan dalam baca anak. Tiga perkara, sedekah jariyah, sedekah yang juta. Nanti yang penting ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas, itu sama juga seperti kita punya debu ditiup angin gitu, hilang nggak karuan. Sedekah ikhlas, bilang ke Allah, ya Allah, ini duit datangnya dari Engkau, rezeki darimu, akan saya titipkan ini ke masjid, ke musola, majelis ta'lim, atau kegiatan-kegiatan ibadah saya titipkan. Nanti satu saat saya pulang ke alam barzah,
akan saya minta lagi. Itu minta mau, nanti pasti dikasih. Yang penting lillahi ta'ala, bilang ke Allah begitu, uang darimu ini saya titipkan, saya sehat dari engkau ya Allah, malam hari ini saya berangkat dengan kesehatan saya, berangkat taklim. Itu yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang manfaat itu artinya walaupun kita punya ilmu ala kadar, sederhana sekali kita pengetahuan kita, kalau kita memberikan pengetahuan itu ke orang, maka itu yang manfaat. Saya ngajarin orang, umpama ngajarin jamaah Bismillahirrahmanirrahim sampai Fatihah, kemudian Fatihah itu diperdalam dari bacaannya, makhorijul huruf, tajwidnya segala macam, sampai maknanya cuma Fatihah yang saya ajarin. Kemudian diajarkan lagi ke orang-orang jamaah yang lain, makin berkembang, yaitu maka pahalanya terus mengalir. Itulah yang disebut ilmu yang manfaat, ilmu yang berguna. Makanya kata Rasulullah, kalau kita mau mengejar pahalanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang seluruh dunia dikumpulkan pahalanya untuk mengejar pahala Sayyidina Abu Bakar Siddiq, gak kejar. Orang mukmin semuanya dikumpulin pahalanya buat mengejar pahala Sayyidina Abu Bakar Siddiq, gak kejar. Kenapa sebabnya? Karena sebab beliau itu mengajarkan orang, sahabat-sahabat diajarin, dari sahabat turun ke tabiin, itu dari wasilah Sayyidina Abu Bakar. Kalau Rasulullah udah kadongan, beliau mau udah jelas lah gitu. Ini sahabat-sahabat. Makanya kalau kita MLM, multi level marketing, jadi terus berkembang, makin banyak orang yang belajar, makin tinggi levelnya, makin tinggi derajat. Itulah kalau kita punya ilmu, ala kadar yang kita punya ilmu, sampaikan ke orang. Yang ketiga adalah waladun soleh yad'ulahu. Jadi di situ intinya solehnya dulu. Kalau kita minta didoain oleh anak, maka anak kita harus dijadikan yang soleh. Seminimalnya tadi saya bilang, ketika kita bisa mengajarkan sholat dengan baik, bacaan, gerakan, termasuk hatinya yang bagus, itu bagian dasar daripada anak yang soleh. Kalau anak yang nggak sholat ngedoain kita, itu malah nggak nyampe, gitu. Sinyalnya nggak nyambung. Punya HP tapi nggak punya pulsa, mau telepon kemana-mana, sampaikan dengan penuh hikmah, ilmu, wal mau'izatil hasanah, dan sampaikan nasihat itu dengan penuh kebaikan, dengan tata cara yang santun, hasanah. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Imam Ali, ijada khaltal masjidah fabda birijlikal yumna watla birijlikal yusra. Ijada khalta, apabila engkau masuk atau apabila engkau memasuki al masjidah, yaitu ke dalam masjid, fabda, maka dahulukan, maka awali, birijlika, dengan kakimu, al-yumna, yang kanan. Nah, kalau masuk ke masjid harus kaki kanan dulu. Watla, dan ketika keluar, birijlikal yusra, dengan kakimu yang kiri. Karena antara masjid sama jamban, WC, kamar mandi harus dibedain. Jangan masuk kamar mandi kanan, masuk masjid kanan, nggak ada bedanya kalau gitu. Jadi kalau kita masuk ke masjid, upayakan kaki kanan. Bukan upayakan, memang sunnahnya harus kaki kanan. Kalau kita masuk ke kamar mandi, kita awali dengan kaki kiri. Keluar dari masjid, kaki kiri. Keluar dari kamar mandi, kaki kanan. Apa doa masuk masjid? Masuk musola, masuk masjid sama doanya. Karena itu tempat sholat dan tempat sujud. Masjidnya tempat sujud, musola ya tempat sholat. Doanya Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kalau kita masuk masjid, bahkan yang lebih afdol lagi, guru-guru kita ngajarin sampai baca assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlal masjid, gitu. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftahli abwabar rahmatik. Doanya masuk masjid. Allahumma ftah, ya Allah bukakanlah kepada saya abwabun.
Maknanya babun karena jamak jadi abwab, pintu-pintu rahmatik, rahmatmu. Jadi kalau kita masuk ke masjid Allah tuh udah pasti dibentengin sama Allah. Hanya kita minta doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, Allahumma ya Allah iftah, bukakanlah kepada saya, iftahli kepada saya abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Jadi jelas orang kalau masuk ke masjid mah dikasih rahmat, dikasih ketenangan. Makanya kalau lagi banyak utang masuknya ke masjid dah. Banyak utang diubur-ubur orang masuknya ke masjid. Tenang Ustaz, belum tentu. Belum tentu. Teriak-teriakin orang malahan. Ya maksudnya di situ adalah bentengnya. Salah satu bentengnya Allah adalah masjid. Karena masjid yang kita tempatin itu akan menjadi kendaraan. Kalau kita belum pernah korban, kan nanti korban itu kalau kita dari kuburan kita dibangkitkan, itu kan ke padang mahsyar naik apa tuh? Naik kendaraan yang kita pernah korban, sapi, apa, domba. Kalau yang belum pernah korban Ustaz, ya dia naik masjid, naik mushola. Kalau orang rajin ke dalam masjid, naiknya di dalam. Kalau bagiannya di pinggir ya gelantungan, dia di pinggir pintu masjid. Di pagar masjid itu satu keterangan begitu di kitab ada Duratun Nasihin. Duratun Nasihin, orang nanti kalau datang ke padang mahsyar naiknya apa? Itu kan ada yang jalan, ada yang seperti kilat yang menyambar. Pernah saya cerita ya, kalau nggak salah ada sahabat nanya, ya Rasulullah, padang mahsyar itu nanti di mana gitu? Pernah saya cerita nggak? Kalau nggak salah di Green Hill waktu itu. Ya Rasulullah, nanti kalau kita dibangkitkan dari kubur kita masing-masing, yang di Irian Jaya, yang di Australia, pokoknya semua negara, yang di Pondok Raja, yang di Kebun Duren, kalau saya dibangkitkan dari kubur saya, nanti saya jalannya kemana ya Rasulullah? Padang mahsyar itu nanti tempatnya di mana? Kata Rasulullah, padang mahsyar itu tempatnya di Masjidil Aqsa, Palestina berarti. Kalau Palestina dari sini ke sana 12.000 kilo. Ya, 12.000 kilometer. Jalan kaki, yang amalnya bagus mah nggak usah jalan kaki, udah tinggal trelep sampai. Kalau yang nggak amalnya jahat, amalnya jelek, ya itu harus ada yang jalannya sambil jalan biasa, tapi sampai jalan biasa, sampai ke sana. Jalan biasa, ada yang berlari, capek dong Ustaz, kagak ada capeknya kalau udah lari, nggak ada capeknya, karena udah harus ngumpul kita. Harus kumpul di sana, jadi ada yang berlari, ada yang larinya kenceng, ada yang larinya sambil lari apa kecil, ada yang jalan kaki biasa, ada yang sambil jalannya pelan kayak orang lumpuh, jalannya tertatih-tatih, ada yang nanti jalannya sambil ngesot, gitu kan, ada sambil merangkak, itu macam-macam tergantung amal soleh kita. Dari sini ke Palestina 12.000 itu Minhajul Abidin. Kita Minhajul Abidin. Jadi jalannya 12.000 km dari sini ke Surabaya cuma 700 kilo. Jauh Surabaya. Ada pernah jalan ke Surabaya belum? Jalan kaki dari sini ke Surabaya belum pernah. Itu cuma 700 kilo. Bagaimana kalau 12.000 km? Kalau naik mobil sih udah nggak aneh dah. Makanya mudah-mudahan kita nanti ke sana tuh ada kendaraan kita. Gitu. Amin ya robbal alamin. Ini ngaji kayak gini nih, kumpul ngeriung kayak gini nih, alhamdulillah, mudah-mudahan ini dijadikan kendaraan juga. Bagaimana ya Ustaz? Bisa aja Allah mah nggak ada. Kalau Allah bilang kun, fayakun. Kalau Allah bilang jadi. Kalau Allah bilang mut, kalau Allah bilang mati, fayamut, maka mati. Allah mah terserah Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi itu tadi, kalau kita sudah masuk masjid itu adalah salah satu bentengnya Allah. Allahumma ftahli abwabar rahmatik. Masuk kaki kanan. Kemudian kalau setelah di dalam masjid kita mau itikaf, niat lagi. Nawaitu an i'takifa fi hajal masjidi sunnatan lillahi ta'ala, itu malapatnya. Tapi kalau niatnya mah cukup, ya Allah saya niat itikaf dalam ini masjid karena Allah, udah cukup. Orang yang tidur sambil itikaf tapi udah niat tuh lagi zikir tidur, itu dihitung ibadah dalam masjid. Dalam masjid tidur udah niat itikaf, udah dihitung ibadah. Terus kalau keluar masjid apa doanya? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Keluarnya kaki kiri.
Allahumma ini ya Allah berikanlah kepada saya. Allahumma ya Allah ini sesungguhnya saya as'aluka aku bermohon kepadamu min fadlik daripada karuniamu. Waduh udah luar biasa dah. Kalau orang udah sering masuk masjid mushola karunia Allah pasti nyamperin terus, zikir jalan terus, luar biasa. Terus jadi keluar dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri, masuk dengan kaki kanan. Bedain dengan kamar mandi, gitu aja. Kamar mandi masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Apa doanya kamar mandi? Allahumma ini a'udzubika minal hubusi wal hubasi. Terus keluarnya bismika Allahumma ahya wa amut. Bukan itu udah mau tidur ya. Berarti connect nyambung nih. Berarti nyambung, masih kedengeran gitu maksudnya. Salah berarti. Ada orang mau ngaji doanya itu, orang mau ngaji doanya bismika Allahumma ahya wa amut. Makanya pas ngaji gitu. Tapi nggak apa-apa, udah sampai ke majelis taklim kita mau menghargai, sangat menghargai orang yang sampai ke majelis taklim kemudian dia tidur saja. Itu masih kebagian pahala dari Allah. Cuman bedanya nanti orang yang konsentrasi dapat ilmu, dia dapat ilmu bisa ngamalin. Cuman yang tidur walaupun dapat pahala, cuman nggak dapat ilmu gitu, dapat ilmu. Jadi kalau ada orang dari tempat ngajian tidur, biarin aja. Cuman ngorok dia kenceng banget Ustaz, ya bangunin kalau ngorok. Iya ngaji di pinggir saya, ngorok lagi jangan, ganggu saya ntar kan. Ngaji, umpama ada Rahmat di pinggir saya udah tidur ngorok, jangan pindahin, bangunin, sama Ustaz Masan bangunin gitu. Kecuali dia agak jauh posisinya, jadi masalah. Pokoknya kita sangat menghargai dah orang udah mau datang ke pengajian, itu aja penghargaan kita kepada orang yang mau datang ke majelis taklim kita hargain, sangat-sangat kita hargai. Allah juga sangat menghargai. Terus tadi, lanjutin. Baru satu hadis soalnya nih. Satu hadis. Ya Ali, wahai Imam Ali, alaika bi surati Yasin. Sobahan wa masaan. Fa inna man qara'aha kadzalika kana bi amanillah. Alaika lazimkanlah olehmu, rutinkanlah bahasa kita mah. Alaika lazimkanlah olehmu, kaknya kamu itu. Bisuratil Yasin dengan membaca surah Yasin. Kapan nih waktunya yang ditentukan oleh Rasulullah? Sobahan wa masaan. Sobahan pagi hari, subuh, ba'da subuh boleh, sebelum subuh boleh. Wa masaan ataupun sore hari. Jadi kita juga sudah melazimkan Yasin. Kalau guru kita bacanya apa tuh? Sallallahu alaihi wasallam. Boleh nggak begitu? Kira-kira boleh nggak tuh? Kalau kita baca Yasin Sallallahu alaihi wasallam. Itu ada yang larang. Padahal itu sangat boleh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Berarti Yasin itu nama Rasulullah. Nama Toha itu nama Rasulullah, nama lainnya nama Yasin nama Rasulullah. Jadi ketika orang membaca Yasin sallallahu alaihi wasallam itu seolah-olah dia lagi bersalawat kepada Nabi. Itu kan ngelarang itu tambah-tambahan ya nggak boleh. Ya nggak apa-apa itu masing-masing mazhabnya dah. Masing mazhabnya kita mah ikut kepada ulama-ulama kita yang membolehkan itu baca. Karena ingin memuliakan Rasulullah. Itu nama Nabi. Satu keterangan ala toha itu Nabi, nama Nabi. Padahal di Quran ada surat Toha nggak? Ada. Ada surat Yasin, ada, itu nama Nabi. Makanya kalau ditambahin dengan sholawat silahkan saja. Tapi kalau yang nggak mau pakai itu, jangan mengharamkan. Tapi nggak mau pakai nggak apa-apa juga. Jangan menyalah-nyalahkan, karena orang itu masing-masing punya sanad, punya hujah. Alaika bi suratul Yasin, lazimkanlah oleh membaca surat Yasin sobahan pagi hari, subuh, wa masaan atau sore hari. Kenapa sebabnya? Fa inna, karena sesungguhnya itu man qara'aha, siapa orang yang membaca haknya Yasin, surat Yasin, kadzalika, yang demikian itu adalah karena fi amanillah, orang itu di dalam keamanan Allah. Maksudnya diamankan oleh Allah. Kalau kita baca pagi, ketemu pagi, berarti seharian diamanin. Aman apanya? Aman badannya, aman imannya.
Walaupun katanya dengan kita membaca surat-surat yang lain itu termasuk dalam fi amanillah. Fi amanillah. Surat Yasin kalau kita dalamin luar biasa, Pak. Surat Yasin itu makanya kita harus ngajar apa surat yang bisa kita kita hafal. Ya juz amma sih baru bisa juz amma Ustaz, nggak apa-apa dah juz amma. Kulhu apa gitu nggak apa-apa. Tapi yang bagus katanya kalau kita mau menghafalkan surat Yasin, surat Al-Muluk, itu kita hafal tuh. Al-Muluk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Samanya saya lupa udah. Belum hafal saatnya. Itu dihafalin kenapa? Itu dalam satu keterangan hadis menyebutkan orang yang hafal surat Tabarok itu malaikat ketika dia mau menyiksa orang itu di alam barzah nggak jadi, karena kita bisa berhujah, malaikat di dalam diriku ada surat Tabarok, nggak boleh kau menyiksa aku karena Allah yang melarang. Kalau orang punya hafal surat Tabarok nggak boleh disiksa. Tabarok artinya surat apa aja dah yang bisa kita hafal, jangan juz amma aja, al-hakumut takasur sampai an-nas, jangan itu aja. Jangan bisa itu sholat taraweh kan, taraweh udah hafal banget itu pada. Tapi saya rasa itu pun kebagian. Kalau kata Yai Husain Ilyas Mojokerto, kalau kita bisa hafal satu kolbul Quran, apa suratnya namanya tuh? Surat Al-An'am 103, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Kalau kata Yai Husain itu aja udah cukup. Pendek kan itu? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Itu kata beliau. Hafalin. Pendek yang itu mah. Ya, tapi kita jangan hanya itulah, nanti kita coba kita hafalkan apa yang kita bisa hafal. Qara'aha kadzalika kana fi amanillah. Udah ngantuk belum ini? Dikit lagi ya, 5 menit lagi. Satu lagi dah. Man qara'a suratul hasr. Nah, ini suratul hasr. Kalau suratul hasr itu surat keberapa? 59 kalau enggak salah. Suratul hasr itu sabahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Depannya saya hafal, belakangnya Ustaz Zaman yang hafal namanya. Surat Al-Hasr, iya. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Itu ingat itu surat Azizul Hakim. Makna Azizul Hakim, kita enggak boleh menghukumi Allah dengan sifat aziznya saja, tapi Allah punya sifat hakim. Ada ayat lain Azizul Ghafur, Azizun Ghafur. Kita enggak boleh menyifati Allah dengan sifat aziznya saja, tapi Ghafurnya juga harus kita sifati. Kadang-kadang ada yang salah itu menyifatin Allah hanya sifat aziz, perkasa, bisa menyiksa orang segala macam. Orang disiksa begitu, padahal Allah punya sifat Ghafur di situ. Siapa tahu Allah malah mengampuni dia. Kita nggak tahu. Makanya sifatin Allah dengan sifat yang jamalnya, jamal dan jalal. Jangan hanya menyifati Allah dengan sifat jalalnya saja, keperkasaan Allah. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Orang yang berbuat dosa, walau jana, walau saroko, orang yang pernah berbuat zina, pernah maling, pernah berjudi, ketika dia mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah, Allah kata Rasulullah dakhulal jannah. Itulah sifat rahmannya Allah. Nggak boleh kita memaksa Allah seolah-olah orang pasti disiksa sama Allah. Belum tentu. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah berhak mengampuni orang yang berbuat dosa, dan Allah berhak mengajab orang yang pernah berbuat amal soleh. Nah, kita nggak boleh menghukumi Allah itu dengan sifat jalal saja, tapi harus jamal Allah juga harus kita sifati. Akhir surat Hasr saya hafal tuh, kalau akhir surat Al-Hasr ya, karena itu ada di ratib kan. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyiatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Terus sampai akhirnya akhir surat Al-Hasr begitu. Di situ menyebutkan akhir surat Al-Hasr adalah Asmaul Husna. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Itu kan wal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir.
Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Sekali lagi itu ingat, ada wa huwal azizul hakim. Allah jangan disifat dengan aziznya saja, tapi harus kita sifati dengan hakimnya juga. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat, kita doain aja dah. Mudah-mudahan akhir hayatnya dia bisa berubah menjadi orang yang soleh. Karena Allah punya sifat hakim tadi, punya sifat ghafur tadi, punya sifat rahman dan rahim. Di Quran itu paling pertama kita baca apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita harus benar-benar membudayakan, menyampaikan Allah tuh punya sifat rahman, punya sifat rahim. Jangan disifatin saja Allah menyiksa jangan. Allah punya sifat rahman dan rahim. Setiap ayat ketika ganti surat ada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau gitu mah ganti aja Bismillahul Qawiyul Aziz, gitu ganti aja, nggak usah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pas setiap surat ada Bismillahirrahmanirrahim, kita harus betul-betul menyifati Allah dengan sifat Rahman Rahimnya. Gak ada ulama menyebutkan Bismillahil Qawiyul Aziz, Allah maha kuat dan maha perkasa, artinya itu suka nyiksa orang, gitu kan? Padahal di situ ada sifat Rahman Rahim. Jadi apa katanya, man qara'a suratul hasr, siapa orang membaca surat hasr kullalailatin, pada tiap malam kafa sarrot dunya, Allah akan pelihara, kafa akan Allah pelihara sarrot, kejelekan dunia wal akhirah, dan kejelekan akhirat. Nah, segitu betul. Jadi intinya surat Yasin sebisa mungkin kita baca. Ustadz nggak bisa setiap hari saya Ustadz, ya udah malam Jumat dah. Masa malam Jumat seminggu sekali nggak bisa. Kalau saya udah rutin memang malam Senin di majlis kita Nurul Huda, kalau malam Senin pada maghrib kita yasinan. Kenapa yasinan? Yaitu kirim hadiah Fatihah, kirimin hadiah Fatihah. Kalau ibarat orang ngirim bawain nasi, jangan nasinya doang. Ya kan kalau lebaran mau kemana bawain nasi? Emang isinya nasi aja itu. Rantang itu kan isinya macam-macam di rantang. Kalau disebut orangnya mana mau bawain nasi ke rumah siapa? Ke rumah engkong. Ke rumah siapa? Ke rumah encang. Padahal kita sebutnya bawain nasi, di dalam nasi itu, dalam rantang itu isinya udah macam-macam. Ada semurnya 20 potong ya. Ada ayamnya 3 ekor. Ayam ikan masnya 3 ekor, kecil-kecil, tapi kalau rantang kan masuk. Ada bihunnya, ada mie-nya, ada kentangnya. Itu disebutnya abang bawain nasi, kan bukan nasi aja berarti. Nah maksudnya apa? Kalau orang ahli kubur minta suratul Fatihah, kirimkan aku suratul Fatihah. Jadi jangan Fatihah aja, kita tambahin apa surat Yasin, apa kulhu, apa tahlil, apa zikir, itu tambahannya. Disebutnya ngirim hadiah, gitu. Kirim hadiah buat ahli kubur. Tolong Ustaz sering menjawab pulpen. Tandai di situ di baris keempat ya. Insyaallah minggu depan akan kita lanjutkan bahasan kita. Kesimpulannya, kalau kita masuk masjid, upayakan kaki kanan, disunahkan kaki kanan, dan disunahkan keluarnya dengan kaki kiri. Doanya tadi sudah saya sampaikan, sudah saya sebutkan. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah kepada saya pintu rahmat. Ketika keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah berikanlah kepada saya daripada karuniamu keluarnya. Kesimpulan kedua dari hadis ini adalah baca Yasin subuh, sobahan subuh, pagi, dan sore. Itu apa fadilahnya baca surat Yasin pagi? Kadzalika kana fi amanillah, kita akan diamankan oleh Allah. Kalau mati pagi diamanin Allah, mati sore diamanin Allah. Maksudnya dalam keadaan bihusnil khatimah. Terus yang surat Hasr, surat Al-Hasr ini kita bacanya malam hari. Kenapa kalau kita baca malam hari? Insya Allah dipelihara daripada kejahatan dunia dan kejahatan akhirat. Amin ya robbal alamin. Terakhir kita doakan kepada Sohibul Bait, akhina Bang Sahlani beserta keluarga, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan niatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapaknya yang tadi kita bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan di alam barzahnya kuburnya diluaskan oleh Allah.
diberikan cahaya oleh Allah, diberikan kesejukan, mudah-mudahan dijadikan raud min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dan keridhaan kepada kita semua. Amin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Untuk penutup doa, mohon perkenan daripada guru kita Al-Mukarram Gus Haji Komarudin Halim dan doasani oleh Ustadz Abdul Nasir. Dari saya menyampaikan permohonan maaf, kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.